Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon makin berbuntut panjang sampai hari ini, Sabtu 15 Juni 2024. Ex-Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno mengungkap sejumlah kesalahan fatal ayah almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana dalam mengusut kematian anaknya dan kekasihnya Vina pada 2016 silam. Pihaknya mengatakan dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, melihat modal Ibtu Rudiana memburu pembunuh anaknya dinilai tak cukup. Ia menilai Rudiana hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak. Kemudian, 8 orang menjadi terpidana dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seharusnya, Ugroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian AF. Pernyataan ini disebutnya hanya merujuk berdasarkan keterangan saksi AF saja, di mana Ibtu Rudiana percaya bahwa anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Padahal menurutnya, korban adalah anak Ibtu Rudiana sendiri, sehingga seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi ayah Eki untuk melacak lebih jauh dan komprehensif. Sementara itu, saudara, ia juga menyoroti terkait motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis lebih dulu pada awal penyidikan tersebut. Meski demikian, Ugroseno menilai untuk melakukan hal itu perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Sebelumnya diketahui, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, kemudian Teguh dan Pram mengaku dipaksa menandatangani BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Ugroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas untuk membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Eki. Muncul sosok baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Sosok tersebut bernama Nurul Iman yang disebut teman tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Diketahui, Nurul Iman diperiksa di Polres Cirebon Kota pada hari ini Sabtu 15 Juni 2024 siang. Hal itu dikonfirmasi oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Eko Febriansyah. Ia menuturkan Nurul Iman diperiksa terkait akun Facebook milik Peggy. Di dalam Facebook tersebut ada komunikasi antara Nurul dan Peggy. Meski begitu, Eko menuturkan hubungan antara Nurul dan Peggy tidaklah dekat. Eko Febriansyah mengatakan Nurul Iman mengaku hanya dikenalkan oleh seseorang bernama Dede, sehingga Nurul Iman tidak mengenal Peggy secara langsung dan hanya bertemu beberapa kali dalam renggang waktu 2015 sampai 2016 lalu. Nurul juga diperiksa setelah pemeriksaan akun Facebook milik Peggy. Awas. Tenang. Di tanggal berapa nyampenya? Kemarin malam Tunjukin tangan ini, tunjukin. Maaf. Kemarin malam baru terima. Iya, kemarin malam. Angkat lagi. Oke, Cuma di sini tahan. ada kesalahan jenis kelamin. Oh ya, nggak apa-apa, biarin. Surat ini nyampenya kapan? Kemarin. Kemarin malam. Tahan bang, tahan. Enggak, ini kita kelihatan burung. Pengacara kondang Hotman Paris membandingkan kasus Vina dengan kasus kematian Brigadir J oleh Verdi Sambo CS. Menurutnya, kedua kasus ini sama-sama menimbulkan korban jiwa dan menyedot perhatian publik. Hotman mengatakan,
Hanya saja ada perbedaan mendasar di antara keduanya, utamanya terkait mayat korban. Demikian disampaikan pengacara Kondang Hotman Paris melalui unggahan video di akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 14 Juni 2024 lalu. Menurut kuasa hukum keluarga Vina itu, pada kasus Verdi Sambo, mayat korban masih ada saat penyidikan berjalan. Bahkan jenazah Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J saat itu diekshumasi demi kepentingan visum. Sementara pada kasus Vina, mayat Vina dan Eki sudah dimakamkan sejak 8 tahun silam. Sebab kasus pembunuhan sejoli itu memang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu di Cirebon. Selain itu, kasus Sambo tidaklah berlarut-larut. Sesaat setelah kejadian, bahkan polisi langsung menyelidikinya dan proses hukum berjalan. Terbukti menembak mati ajudannya sendiri, Brigadir J. Sambo pun divonis penjara seumur hidup. Halo para monyong-monyong, halo monyong-monyong di luar. Kalau tidak ada perubahan drastis cara pengungkapan misteri kasus Vina, maka kasus ini hanya akan berakhir dengan diajukannya Peggy ke pengadilan. Soal bersalah atau tidak, itu putusan hakim. Tapi kasusnya akan menguap. Kasus lainnya akan menguap. Jadi inilah saatnya agar para monyong-monyong segera mendesak Jokowi, Komisi 3, Menko Polhukam, bentuk tim pencari fakta. Nggak ada jalur lain, ya, termasuk ke oknum pengacara yang tidak tahu malu ikut-ikutan. Dia bukan kuasa, bukan siapa-siapa, ikut-ikutan nggak tahu apa-apa. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan udah 8 tahun lalu, sudah beda. Halo para monyong-monyong, jangan ingin murahan aja tampil di TV agar masuk TV. Kuasa bukan, siapa bukan, tampil di TV. Malu-maluin kalau mau masuk TV, ikut saya aja. Aku dikejar TV tiap hari, aku tidak mau. Para monyong-monyong. Demikianlah Viral News kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.